Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai translasi, yaitu perubahan atau penerjemahan RNA menuju asam amino. Sebelum kita membahas mengenai translasi, alangkah baiknya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Sebelum kita membahas mengenai apa itu translasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu dokumentasi biologi. Ya, hal ini adanya DNA nanti, ya DNA nanti akan berubah menjadi RNA nanti melalui transkripsi. Ya, jadi apabila nanti ada RNA, ya RNA nanti akan ditranslasikan, ya atau diterjemahkan menjadi protein yang disebut sebagai dogma sentral. Ya, jadi RNA nanti dia bisa melaksanakan RNA menjadi DNA nanti menggunakan transkripsi balik, kemudian DNA ini langsung jadi protein nanti menggunakan transkripsi langsung. Dalam hal ini, ya DNA nanti dia ditranskripsikan menjadi 3, yaitu ada mRNA, tRNA, dan RNA. Namun yang hanya ditranslasikan yaitu berupa protein, yaitu berupa mRNA saja. tRNA dan RNA nanti tidak diterjemahkan atau ditranslasikan menjadi protein. Sedangkan translasi sendiri merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA atau messenger RNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Ya, jadi proses dari translasi sendiri nanti dia hanya menerjemahkan, ya, susunan basa nukleotida yang ada di mRNA menjadi asam amino. Jadi lokasinya sendiri nanti untuk translasi nanti dia nanti terdapat pada ribosom. Sedangkan cetakan nanti atau template-nya nanti berupa mRNA atau messenger RNA yang dibantu oleh yang namanya transfer RNA. Ya, jadi yang membawa asam amino, ya, ke ribosom, ya, yang nanti akan menerjemahkan mRNA nanti adalah berupa tRNA. Sedangkan mRNA sendiri nanti merupakan transkrip urutan DNA yang menyusun suatu gen dalam bentuk open reading frame atau RF. Ya. RF sendiri merupakan suatu kodon, ya, yang dicirikan dengan kodon atau kode genetik inisiasi, ya, pada translasi berupa ATG pada DNA ataupun AUG pada RNA. Sedangkan dia nanti juga mempunyai urutan nukleotida yang menyusun banyak kodon. Kemudian mempunyai kodon terminasi pada translasi nanti berupa timin adenosin, kemudian timin adenosin guanin, timin guanin adenosin pada DNA, ataupun urasil, ya, adenosin, kemudian urasil adenosin guanin, dan urasil guanin adenosin pada rRNA. Sedangkan untuk pelaksana adanya translasi sendiri nanti dilaksanakan oleh tiga pelaksanaan, yaitu mRNA, yaitu nanti dia akan membawa kode genetik atau bahan untuk translasi. Kemudian tRNA akan menerjemahkan kode genetik dengan membawa asam amino yang sesuai. Kemudian ribosom sendiri nanti sebagai tempat berlangsungnya dari translasi. Jadi sebelum kita menuju mengenai mekanisme dari ribosom, mekanisme dari translasi, alangkah baiknya kita mempelajari dulu apa itu ribosom. Jadi ribosom sendiri merupakan tempat berlangsungnya proses translasi yang tersusun atas molekul RNA dan beberapa molekul protein.
kemudian tersusun atas dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil ya. Jadi nanti akan ada perbedaan antara subunit kecil dan subunit besar pada prokariot maupun pada eukariot ya. Jadi pada ribosom nanti ya, dia nanti akan ada susunan yaitu berupa subunit besar dan subunit kecil ya. Jadi subunit besar nanti dia nanti akan terdapat ya adanya tRNA ya, kemudian dan juga nanti ada yang namanya mRNA. Jadi mRNA nanti dia yang akan diterjemahkan oleh tRNA ya. Sedangkan pada subunit kecil nanti akan ada namanya E, P, dan A ya. Jadi E sendiri adalah exit, jadi exit nanti dia tempat keluarnya dari asam amino yang sudah diterjemahkan tadi. Kemudian P nya adalah sisi pengingkatan peptidil dan A nanti adalah sisi pengingkatan asam amino asil ya. Kemudian perbedaan ribosom prokariot sama eukariot nanti adalah dilihat dari pada subunit besar nanti memiliki koefisien sedimentasi 50 unit Svanberg ya. Kemudian kalau prokariot nanti pada subunit kecil nanti dia nanti akan memiliki koefisien sedimentasi 30S. Sedangkan pada eukariot nanti ya pada bagian subunit besar nanti akan memiliki koefisien sedimentasi sebesar 60 unit Svanberg. Kemudian kalau pada subunit kecil nanti memiliki koefisien sedimentasi yaitu 40S atau unit Svanberg. Selanjutnya mengenai tahapan-tahapan dari translasi, yaitu pada translasi nanti akan melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi. Jadi pada inisiasi nanti sebelum proses inisiasi nanti akan didahului oleh proses prainisiasi, yaitu pengikatan asam amino oleh tRNA ya. Kemudian disosiasi ribosom menjadi 2 subunit, yaitu besar dan kecil. Jadi pada ribosom nanti dia akan terpisah menjadi 2 bagian, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Kemudian translasi pada prokariot nanti ya diawali dengan pembentukan kompleks inisiasi 30S yang terdiri atas mRNA subunit 30 dan formylmetionil tRNA yang nanti akan memerlukan energi dalam proses pembentukannya, yaitu dengan bantuan inisiatif faktor atau IF ya. Jadi dengan adanya pengikatan subunit 15S nanti dia nanti akan menyebabkan IF1 dan F3 nanti akan terlepas ya. Jadi IF1 dan IF2 nanti dia nanti akan berfungsi dalam mendorong penempelan amino asil tRNA inisiator dan mRNA kepada subunit 30S, sehingga nanti amino asil tRNA nanti akan berinisiasi dan kodon awal mRNA nanti tepat pada situs P ya, pada subunit ribosom kecil, sedangkan kodon dan antikodon nanti akan berpasangan. Kemudian untuk IF3 nanti dia bertugas untuk memisahkan subunit kecil ribosom dari subunit besar setelah selesai translasi sebelumnya. Jadi adanya IF1 dan F2 dan IF3 nanti dia nanti akan membantu proses penerjemahan dari mRNA. Kemudian pada IF2 nanti akan terlepas bersama dengan adanya hidrolisis GTP sendiri. Jadi hasil akhir dari inisiasi nanti yaitu berupa 1 ribosom sempurna yang akan berasosiasi dengan amino asil tRNA inisiator dan mRNA nanti serta terbentuk inisiasi 30S.
Kemudian pada inisiasi prokariot nanti ya akan terdapat peran berupa sekuen Saint-Dalgarno, yaitu berupa sekuen dengan urutan AGG ya pada ujung inisiasi. Jadi pada ujung sebelum adanya penerjemahan mRNA nanti didahului dengan adanya ujung kodon inisiasi yang merupakan tempat pengikatan ribosom atau ribosom binding site. Ya. Sedangkan mekanisme translasi pada prokariot nanti ya yaitu kodon inisiasinya nanti berupa metionin. Jadi kalau pada prokariot tadi kan dia berupa valine metionin. Kemudian tidak ada sekuen Saint-Dalgarno ya. Jadi kemudian perannya nanti digantikan dengan oleh adanya tudung, yaitu berupa hasil proses post translasi capping. Kemudian faktor inisiasi translasi ini lebih banyak dibandingkan pada prokariot, yaitu adanya ELF1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang memiliki fungsi masing-masing. Kemudian tahap yang kedua yaitu berupa elongasi ya. Jadi elongasi antara prokariot sama eukaryot nanti dia akan memiliki proses yang sama, yaitu berupa pengikatan amino asid tRNA pada sisi A, kemudian pemindahan polipeptida dari sisi P ke A dan membentuk polipeptida. Kemudian adanya translokasi ribosom sepanjang RNA ke posisi kodon selanjutnya sampai ditemukan dengan kodon akhir atau stop kodon berupa UAA, UAG, dan UGA. Ya, jadi inilah gambaran proses elongasi pada translasi. Ya, jadi diawali dengan kode genetik UAG yang nanti diterjemahkan menjadi metionin, kemudian nanti akan menerjemahkan urutan basa nukleotida setelahnya. Kemudian bila nanti ya bertemu ya tRNA nanti dia akan bertemu dengan kodon stop kodon, yaitu ini dicontohkan dengan AUA ya, yang nanti dia diterjemahkan menjadi tirosin ya. Kemudian kalau nanti dia sudah ketemu dengan stop kodon ya, ini dicontohkan dengan UAA ya, nanti termasuk nanti proses dari pemanjangan atau penerjemahan dari mRNA nanti dia akan berhenti. Dan proses selanjutnya yaitu berupa terminasi ya. Jadi terminasi pada prokariot sama eukaryot nanti akan sama ya, yaitu akan berakhir ketika salah satu kodon terminasi ya, atau stop kodonnya nanti mencapai posisi A pada ribosom. Kemudian terdapat sinyal pemberhentian translasi oleh protein khusus yang disebut dengan release factor ya. Jadi kalau pada sel prokariot nanti terdapat dua RF, yaitu berupa RF1 yang mengenali kodon stop kodon yaitu berupa UAG dan UAA. Kemudian kalau RF2 nanti dia mengenali UAA dan UGA. Kemudian kalau pada sel prokariot eukaryot nanti hanya terdapat satu RF saja. Ya. Jadi begitu ketemu stop kodon nanti tidak akan ada penerjemahan atau pengikatan amino asid RNA yang dapat menempel pada situs A karena tidak ada antikodon yang cocok dalam proses pemanjangan mRNA tadi, sehingga nanti proses pemanjangan mRNA nanti dia akan berakhir. Dengan ada terminasi nanti maka akan dilepaskan polipeptida yang dibentuk, sehingga nanti tRNA dan adanya disosiasi ribosom menjadi subunit kecil dan subunit besar. Ya, inilah gambaran proses dari mekanisme terakhir yaitu
translasi. Jadi nanti kalau dia sudah bertemu dengan stop codon ya, yaitu berupa UAGID ataupun UGA, nanti proses dari penerjemahan mRNA nanti dia akan berhenti. Jadi setelah adanya proses eliminasi nanti akan ada pematangan dari protein sendiri nanti, yaitu apabila pelepasan gugus nitrogen formil nanti pada ujung asimil nanti terjadi, kemudian adanya pelepasan metionin, kemudian ada pemutusan rantai peptida dan adanya reaksi oksidasi, reaksi hidrolisasi dan pembentukan dari asam disulfida ya, sehingga nanti protein nanti dia akan melakukan pematahan dan akan sudah terbentuk menjadi protein. Demikianlah penjelasan mengenai proses translasi baik pada prokaryotik maupun pada sel eukaryotik. Oke. Sebelum saya akhiri video penjelasan mengenai translasi, alangkah baiknya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.